Pengertian sitostatika adalah onkolitika berasal dari kata kitos yang berarti sel, statis yang berarti terhenti, onkos yang berarti benjolan, dan lisis yang berarti melarut. Jadi, sitostatika adalah zat yang dapat menghentikan pertumbuhan pesat dari sel-sel ganas yang digunakan sebagai menggulina anti kanker. Obat SSS atau spesifik terhadap siklus sel. 1. Antimetabolites atau SPES. Contohnya cloparabin, sapasitabin, dan pralatrexate. Yang kedua, epipodopilotoksin atau topoisomerase 2 inhibitor atau J1-SPES. Contohnya etoposид. Yang ketiga, taxanes atau MPES. Contohnya albumin bound, paclitaxel, dan cabazitaxel. Yang keempat, pinka alkaloids atau MPES. Contohnya pinblastin, pincristin, dan pinorelbin. Yang kelima, antimikrotubul inhibitor atau MPES. Contohnya ixabiplone. Yang keenam, antitumor antibiotik atau J2-MPES. Contohnya bleomycin. Untuk fase non-spesifik yang artinya dia bekerja lebih dari fase 1, fase pada siklus sel. Untuk golongan obatnya ada alkylating agents, contoh obatnya sibusulfan, lomustin, dan lain-lain. Yang kedua ada antitumor antibiotik, untuk contoh obatnya sidastinomycin sama mitomycin. Yang ketiga ada chemtotesin atau topoisomerase 1 inhibitors, untuk contoh obatnya si iritnotechan sama topotechan. Yang keempat ada platinum analog, untuk contoh obatnya si carboplatin, cisplatin, dan lain-lain. Klasifikasi obat sitostatika. 1. Karsinogen terhadap manusia. 2A. Kemungkinan besar karsinogenik terhadap manusia. 2B. Tidak diklasifikasikan karsinogenik pada manusia. 3. Tidak diklasifikasikan. 4. Kemungkinan besar tidak karsinogen terhadap manusia. Sifat sediaan sitostatika terdiri dari 3, yaitu karsinogenik, mutagenik, teratogenetik. Karsinogenik yang berarti dapat menyebabkan kanker, mutagenik yang berarti dapat menyebabkan mutasi genetik, teratogenetik yang berarti dapat membahayakan janin. Berikut adalah mekanisme cara terpaparnya obat kanker ke dalam tubuh. 1. Inhalasi, yaitu terhirup pada saat rekonstitusi. 2. Absorpsi, yaitu masuk dalam kulit jika tertumpah. Dan 3. Ingesti, yaitu kemungkinan masuk jika tertelan. Penanganan sediaan sitostatika menurut Kemenkes 2014. 1. Melakukan perhitungan dosis secara akurat. 2. Melarutkan sediaan obat kanker dengan pelarut yang sesuai. 3. Mencampurkan sediaan obat-obat kanker sesuai dengan protokol pengobatan. 4. Mengemas dalam kemasan tertentu. 5. Membuang limbah sesuai prosedur yang berlaku. Penggunaan sitostatika ada 4. Yang pertama sebagai induksi, yaitu satu-satunya pengobatan karena tidak ada alternatif lain, biasanya secara kombinasi. Yang kedua sebagai ajupan, sitostatika diberi setelah penderita diobati dengan modalitas pengobatan lain, pembedahan atau radiasi. Yang ketiga sebagai neoadjuvan, sitostatika diberikan pendahuluan pada penderita dengan tumor yang terlokasi dan memiliki alternatif lain, namun hasilnya cukup efektif. Dan yang terakhir sebagai pengobatan setempat yang langsung disuntikan ke tumor. Sitostatika selain pembasmi kanker juga merusak sel-sel sebagai jaringan tubuh penderita.
Jaringan yang paling banyak rusak adalah traktus gastrointestinalis, sumsum tulang, folikel lambut. 1. Sumsum tulang belakang, leukosit, trombosit Hb. 2. Gastrointestinal stomatitis, gastritis, diare, ulkus lambung ileus. 3. Jantung, kardiomiopati, payah jantung, hipertensi. 4. Paru, fibrosis. 5. Ginjal, nekrosis tubuli. 6. Kulit, alopecia, hiperpigmentasi. 7. Saraf, parentensi, neuropati, tuli, letargi. 8. Pankreas, pankreatitis. 9. Uterus, pendarahan. 10. Kandung kencing, sistitis hemoragis.